Halo semua, kembali lagi bersama saya Nesmonika Kapitan dengan NIM 632000712. Di video kali ini adalah video tugas keempat saya di mata kuliah Manajemen Keuangan dari yang terhormat Bapak Brian Givan selaku dosen di mata kuliah Manajemen Keuangan ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang rasio keuangan, konsepnya yaitu rasio keuangan, yang dimana akan dibicarakan bagaimana cara menganalisa keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan membahas definisi dari rasio keuangan. Apa yang kita tahu tentang rasio keuangan itu? Nah, di sini rasio keuangan itu ya adalah financial ratio, yang dimana suatu alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan seperti neraca keuangan, laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, rasio keuangan ini juga adalah rumus untuk membandingkan posisi akun pada laporan keuangan, yang dimana tidak hanya yang dimana dapat diartikan dan juga dapat dibaca. Di sini saya juga akan membahas tentang manfaat dari rasio keuangan itu. Apa sih manfaat dari rasio keuangan itu? Manfaat dari rasio keuangan itu yang pertama, comprehensive rasio, yang tidak hanya mencakup satu aspek, tetapi berbagai aspek kinerja perusahaan. Yang kedua, perbandingan rasio yang mudah dibandingkan. Yang ketiga yaitu mudah didapat, ada cukup banyak informasi tentang rasio keuangan yang tersedia di dalamnya. Dan yang keempat adalah mudah dihitung, dan yang kelima adalah kekuatan finansial. Nah, di sini juga saya akan membawa beberapa rasio yang lebih khususnya di S1, dan di sini ada 4 rasio yang saya akan bawa, yaitu yang pertama rasio profitabilitas, yang kedua adalah rasio likuiditas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, dan yang keempat adalah rasio aktivitas. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah kata kuncinya itu profil, yaitu di mana rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam perolehan laba. Sedangkan rasio likuiditas yaitu rasio yang dimana mengukur kelikuidatan perusahaan, atau bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban hutang jangka pendek. Dan selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang dimana mengukur sejumlah mana kebutuhan keuangan yang dibutuhkan perusahaan yang dibiayai oleh hutang, dalam hal ini yaitu hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Nah, di sini ada juga rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Nah, di sini ada 4 rasio, dan di sini saya akan membahas secara terperinci satu persatu dari rasio ini. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas, yang kata kuncinya adalah profil. Nah, di sini kata kuncinya profit atau laba. Di sini ada yang dikenali ROE, yaitu return of equity. Nah, di sini return of equity ini yaitu pengembalian terhadap modal. Ketika rasio di bawah 6%, maka dinyatakan jelek. Nah, dinyatakan baik apabila ROE-nya di atas bunga deposito, yang dimana rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Nah, yang kedua yaitu yang dikenali dengan ROA, yaitu return of asset. Nah, di sini di dalamnya yaitu pengembalian terhadap aset
yang dimana ROA lebih melihat ke sektor usahanya dibanding setiap tahun, dalam hal ini 3 tahun di laporan keuangan, apakah ROA-nya meningkat atau menurun. Nah, di situ dapat dilihat dalam return of asset ini, yaitu rumusnya laba dibagi total aktiva dikali 100%. Dan selanjutnya ada ROS, ya, atau return of sales, yang dimana di dalamnya ada pengembalian terhadap penjualan, dan ROA lebih melihat ke sektor usahanya, yaitu rumusnya laba dibagi penjualan dikali 100%. Nah, adapun yang kedua yaitu rasio likuiditas. Ada 3 bagian dalam rasio likuiditas ini. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat. Yang ketiga adalah cash ratio atau rasio kas. Nah, rasio lancar ini yaitu dimana mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dalam rasio ini minimal angkanya 1. Nah, adapun rasio cepat yaitu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga yaitu kas rasio, rumusnya yaitu kas dibagi hutang lancar. Nah, yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Apa yang ada di dalam rasio solvabilitas ini? Nah, di dalam rasio solvabilitas ini ada yang dikenali dengan DER atau debt to equity ratio. Nah, rumusnya yaitu hutang dibagi modal. Di sini jangan dalam DER ini jangan lewat dari angka 1. Jika lewat dari 1 berarti mayoritas harta atau aktiva yang kita punya dibiayai oleh hutang maksimal nilai DER 4. Jika DER di angka 2, maka sudah diiriskan, bisa jadi perusahaan ini bisa juga perusahaan ini modal debtnya to asset ratio atau DAR. Nah, yang berikut adalah debt to asset ratio atau DAR. Apa yang ada dalam debt ratio DAR ini? Yang ada dalam debt ratio DAR ini yaitu yang pertama rumusnya yaitu hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, dalam DAR ini jangan sampai 80% aktiva dibayar oleh hutang tidak rekomen. Nah, adapun semakin kecil DAR, maka semakin bagus patokan 50%. Nah, yang berikut yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini yang ada dalamnya yaitu yang pertama putaran kas, yang kedua yaitu putaran piutang, yang ketiga yaitu putaran total aktivitanya. Nah, rasio ini adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya, yaitu dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Tidak bisa dinilai dengan angka atau standar tertentu yang harus dibandingkan laporan keuangannya setiap tahun, dalam hal ini yaitu 3 tahun, karena tergantung sektor usahanya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.